Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Sidang lanjutan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto terkait dugaan suap Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis 17 April sempat diwarnai ricuh. Kericuhan terjadi setelah diketahui ada puluhan penyusup yang disinyalir berniat memperkeruh suasana persidangan. Politisi PD Perjuangan Guntur Romli membeberkan kronologi adanya penyusup saat sidang Hasto. Guntur mengatakan, mulanya dirinya memperoleh informasi ada puluhan orang masuk ke ruangan sidang sebelum sidang dimulai. Dia menyebut mereka bakal menggelar aksi teatrikal sembari mengenakan kaos dengan bertuliskan tagar Adili Hasto dan Adili Megawati. Lalu ada 10 orang yang telah masuk dan duduk di dalam ruang sidang Hasto. Sementara kata Guntur, sisanya masih menunggu di kursi tunggu luar ruang sidang. Guntur mengatakan orang-orang tersebut menutupi kaos yang dipakainya dengan kemeja. Dia menyebut aksi teatrikal dengan memperlihatkan tulisan kaos dengan tagar Adili Hasto dan Adili Megawati bakal digelar saat sidang Hasto dimulai. Setelah memperoleh informasi adanya penyusup tersebut, Guntur mengatakan dirinya bersama dengan Satgas PD Perjuangan melaporkan ke polisi dan pengamanan dalam Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dia menuturkan pihak keamanan berhasil mengamankan 10 orang penyusup di 2 lokasi yang berbeda. 2 orang dari mereka ketahuan sedang melepaskan kemeja di toilet dan langsung diamankan oleh pihak Satgas, juga 8 orang yang di kursi tunggu diamankan. Guntur mengatakan menurut para penyusup itu ada penyusup lain yang sudah masuk ke ruang sidang. Setelah itu Guntur melaporkan informasi itu kepada Ketua DPP PD Perjuangan sekaligus anggota tim hukum Hasto yakni Roni Talapesi terkait adanya penyusup yang telah masuk ke ruang sidang. Alhasil, Guntur mengatakan pihaknya meminta kepolisian dan Pamda pengadilan yang berjaga untuk mengeluarkan massa yang memakai kaos-kaos bertagar Adili Hasto dan Adili Megawati tersebut. Saat masa akan dikeluarkan, dia menuturkan sudah ada 8 orang penyusup yang duduk di dekat kamera wartawan dan memperlihatkan kaos bertagar Adili Hasto dan Adili Megawati. Lebih lanjut, Guntur menegaskan pihaknya misalkan adanya aksi provokatif yang dilakukan sekelompok massa saat persidangan Hasto. Dia mengatakan aksi semacam itu hanya akan memancing konflik terbuka di tengah masyarakat. Di sisi lain, Guntur mengatakan bahwa pihak ingin menghormati persidangan dan bisa berjalan dengan kondusif, karena segala keributan hanya akan merugikan pihak Sekjen PDI Perjuangan. Kedatikian, Guntur mengakui bahwa aksi serupa sudah terjadi sejak awal penetapan tersangka terhadap Hasto pada akhir Desember 2024 lalu. Bahkan, aksi di depan kantor DPP PD Perjuangan pada Jumat 11 April pekan lalu yang memfitnah PD Perjuangan untuk tokoh-tokoh partai disebut Guntur berasal dari masa orderan dan bayaran. Di sisi lain, meski sempat ada dugaan penyusup, sidang Hasto dengan agenda pemeriksaan saksi tetap digelar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melarang media untuk menyiarkan secara langsung atau live streaming jalannya persidangan. Tidak hanya media, pengunjung sidang juga dilarang untuk merekam jalannya persidangan karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan. Ini satu, ini satu, ini satu, keluar, bawa. Buka bajunya, suruh buka baju, buka bajunya, buka baju, baju warna merah dalam, buka baju. Ini mau merusak peradilan ini. Sidang yang sangat kita hargai. Kita hargai. Ini. Buka baju. Buka dulu bajunya. Buka dulu, lihat dulu baju. Saya mau apa emang? Iya. Kita kan
keluarkan. Kena tusuk. Sekelas Wiran kena tusuk, apalagi sekjen kami. Apa yang kita tusuk kita? Kenapa kamu? Apa yang kita tusukkan di sini? Kenapa ditusuk identitas? Kenapa identitas kita pengen menyaksikan sidang? Kenapa identitas ditutup? Udah keluar. Ini identitas. Identitas kalian. Apa maksudnya? Udah, Pak. Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berkomentar terkait sidang lanjutan terkait kasus suap Harun Masiku yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis 17 April hari ini. Diketahui jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang tersebut termasuk mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Kehadiran Wahyu Setiawan menjadi sorotan utama tim kuasa hukum Hasto. Selesai sidang, salah satu pengacara Hasto yakni Magdir Ismail menyoroti kesaksian Wahyu yang tidak menerangkan adanya uang berasal dari Hasto Kristianto. Diketahui dalam kesaksiannya Wahyu Setiawan mengaku 150 juta rupiah untuk membantu pengurusan pergantian antar waktu atau PAU agar menjadi anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Uang itu diterima Wahyu dari mantan komisioner Bawaslu RI Agustiani Tio Fredel. Namun Wahyu yakin bahwa uang suap terkait Harun Masiku bersumber dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto meski diri memiliki buktinya. Terkait itu, Magdir menyinggung Wahyu yang diperiksa terkait kasus obstruction of justice, namun tidak ditanya oleh JPU. Terlebih, Wahyu bertanya tak tahu menau terkait apa yang dilakukan Hasto Kristianto soal obstruction of justice. Oleh karena itu, Magdir pun merasa janggal kenapa ada sangkaan dan dakwaan obstruction of justice. Menurutnya, hal ini adalah upaya perubahan terhadap hukum acara melalui proses hukum. Satu hal yang kita bisa pastikan bahwa Wahyu tidak menerangkan ada uang berasal dari Mas Hasto. Itu yang pokok. Kemudian yang kedua, meskipun Wahyu diperiksa untuk obstruction of justice, yang sayangnya tidak ditanya oleh JPU tadi, tapi ternyata dia juga nggak tahu menau tentang apa yang dilakukan oleh Pak Hasto terkait dengan obstruction of justice. Kita nggak tahu, ya, kalau saya terus terang saya nggak mengerti mengapa mereka jadikan dan paksakan, ya, sangkaan dan dakwaan obstruction of justice, bahkan ini menjadi dakwaan pertama. Artinya kan inti dari dakwaan ini adalah ini. Tetapi justru kenapa terhadap saksi-saksi yang pernah ditanya oleh penyidik, tetapi kok mereka tidak tanya? Apakah ini memang hanya akan menjadi bagian dari keterangan yang akan disampaikan oleh penyidik KPK? Kalau ini yang mereka lakukan, justru ini menurut hemat kami, ini yang mereka mencoba melakukan perubahan terhadap hukum acara kita tanpa melalui proses hukum. Dalam arti bahwa melalui proses undang-undang. Ini akan merusak seluruh sistem. Ini yang kita sesalkan. Jadi saya kira sekali lagi kalau menurut hemat saya, yang patut kita cermati lagi, seharusnya hal semacam ini tidak dilakukan. Apalagi kalau ini untuk kepentingan pihak-pihak. Saya kira itu yang pokok. Perkara ini perkara yang sama. Perkara yang dilakukan penyidikannya oleh KPK. Kapan? 2019. Di dalam penyidikan sudah ada yang namanya terdakwanya 3. Saiful Bahri, Pak Wahyu Setiawan yang hari ini jadi saksi, dan Agustiani Tio.
Putusannya sudah inkrah. Saya tanya tadi, Bapak sudah diperiksa, sudah didakwa, sudah diputus perkaranya, sudah inkrah, sudah, dan terbukti menerima suap. Berapa jumlahnya? 19.000 dolar Singapura, setara 200 juta. Benar. Dalam persidangan itu duit dari siapa? Duit dikasih oleh Agustiani Tio. Dari mana duitnya? Dari Saiful Bahri. Di dalam putusan sudah diperiksa 12 orang saksi yang akan juga hadir di sini nanti. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah berkesimpulan uangnya dari Harun Masiku. Ya, saya ulang. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini juga gedungnya sudah berkesimpulan uang suapnya berasal dari Harun Masiku. Jangan main-main ini. Marwah pengadilan ini. Apa bisa diubah lagi nanti? Oh bukan, dari Donald Trump duitnya. Hah? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah membuat kesimpulan uang yang diterima oleh Wahyu Setiawan, ya, diberikan oleh Agustiani Tio, yang diberikan oleh Saiful Bahri, sumbernya dari Harun Masiku. Ini pengadilannya, ya, ini pengadilannya. Gak boleh kita main-main, ya. Mudah-mudahan sekali lagi, ya, kami sepenuh-penuhnya melakukan pembelaan, ya, sekuat-kuatnya melakukan pembelaan. Mohon majelis hakim bisa imparsial, ya, supaya kalau memang ini harus bebas, jangan ragu bebaskan, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.